Kalian pernah nggak sih lagi ngobrol sama temen kalian mau beli barang baru, terus pas kalian cek di Instagram tiba-tiba ada iklan itu? Itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi karena di era yang digital ini, semua yang kita bicarakan, semua yang kita ketik itu pasti bakal direkam dan dianalisis oleh sistem, dan bahkan bisa diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan masalahnya kebanyakan dari kita nggak sadar bahwa kita sedang diawasi. Jadi di video ini aku akan bahas apa itu privasi digital, apa saja bentuk pelanggaran data pribadi, dan yang paling penting bagaimana hukum melindungi kita. Yang pertama-tama kita akan membahas privasi bukan cuma rahasia. Banyak orang salah paham. Mereka pikir privasi itu cuma soal rahasia, padahal lebih dari itu. Privasi adalah hak untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri. Jadi, kamu punya hak untuk memutuskan informasi mana yang ingin dibagikan, kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa. Menurut Craig Van Slyke, privasi adalah kemampuan untuk mengatur informasi pribadi diri kita sendiri. Alan Westin menambahkan, privasi adalah hak untuk menentukan sendiri bagaimana dan kapan data digunakan, terutama dalam hubungan sosial. Artinya, setiap kamu mengisi data untuk daftar akun, belanja online, atau bahkan ikut kuis, kamu sebenarnya sedang menyerahkan sebagian kontrol atas identitas kamu. Dan sekarang kita akan bahas privacy room atau ruang yang tak terlihat. Di tahun 1973, seorang ahli bernama Katz memperkenalkan konsep privacy room atau ruang tak terlihat antara kamu dan orang lain. Bayangin aja, kamu lagi duduk di kereta, ngetik pesan pribadi, terus orang di samping kamu ngeliat ke arah HP kamu. Pasti kamu risih kan? Nah, itulah bentuk pelanggaran ruang personal. Di dunia digital, pelanggaran seperti ini jauh lebih sering terjadi tanpa kamu sadari. Aplikasi bisa membaca isi pesan kamu, situs bisa merekam lokasi, dan sistem bisa menargetkan kamu dengan iklan berdasarkan data yang tidak kamu beri secara sadar. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas pelanggaran privasi yang sering terjadi dan jarang disadari. Seperti yang kita tahu, pelanggaran privasi bisa dilakukan siapa saja, dari pemerintahan, perusahaan teknologi, bahkan individu sekalipun. Contohnya, kita ikut undian online dan diminta isi data lengkap tanpa tahu di mana data kita bakal dijual ke pihak mana. Dan juga bisa juga kita pakai wifi publik. Ternyata jaringan itu dipakai untuk menyadap aktivitas digital kita. Ini baru permukaannya dalam hukum telematika. Pelanggaran privasi punya banyak bentuk. Yang pertama ada penyebaran dokumen pribadi, yang kedua ada penyadapan isi percakapan, yang ketiga ada penggandaan dokumen digital tanpa izin, dan yang keempat ada pembobolan sistem. Semua itu bukan hanya pelanggaran etika, tapi pelanggaran hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya kita bahas apa itu data pribadi dan kenapa begitu berharga. Data pribadi adalah potongan informasi yang terlihat biasa saja tapi bisa membentuk identitas kamu sepenuhnya. Menurut pasal 84 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data pribadi mencakup nomor KK, nomor KTP, tanggal lahir, data medis, nik orang tua, dan catatan sipil lainnya. Bahkan hal-hal seperti lokasi yang kamu kunjungi, preferensi belanja, lagu yang kamu dengar, atau situs yang kamu buka, itu semua bisa dianalisis untuk membentuk gambaran tentang dirimu. Dan di tangannya salah, data itu bisa jadi senjata. Ya, pertama bisa digunakan untuk menipu orang lain atas nama kamu. Yang kedua bisa digunakan untuk mendaftar pinjaman online. Dan yang ketiga bisa untuk menjebak kamu secara hukum. Data pribadi itu lebih dari sekedar informasi. Itu adalah identitas dan identitas harus dilindungi. Jadi, apakah hukum hanya diam saja? Tentu tidak. Secara internasional, hak atas privasi diakui dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yaitu tidak seorang pun boleh dikenai gangguan secara sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau surat menyuratnya.
Di Indonesia, perlindungan ini ditegaskan melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang ITE Pasal 26, yaitu penggunaan data pribadi lewat media elektronik harus berdasarkan persetujuan. Memang Indonesia baru merancang undang-undang khusus perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, tapi fondasinya hukumnya sudah ada, tinggal bagaimana ditegakkan dan bagaimana masyarakat memahami hak-haknya. Dan sekarang kita akan bahas cara-cara data kita dicuri itu gimana sih? Kamu mungkin berpikir pencurian data cuma dilakukan lewat hacking kan? Tapi padahal pelaku kejahatan digital sering menggunakan cara-cara halus. Metode yang biasanya digunakan yaitu ada eavesdropping, yaitu menyadap percakapan atau email. Lalu ada farming, yaitu membajak DNS untuk mengarahkan ke situs berbahaya. Ada cookies abuse, yaitu menyimpan dan menyalahgunakan data perilaku pengguna. Dan ada phishing, yaitu membuat situs palsu yang tampak seperti situs asli. Semua ini terlihat legal, rapi, bahkan meyakinkan. Padahal di baliknya ada upaya identitas kamu secara perlahan dicuri. Lalu, seperti yang kita tahu di internet, hacker adalah orang jahat yang membobol sistem. Tapi kita salah. Hacker adalah golongan profesional komputer atau IT yang memiliki pengetahuan dalam komputer. Jadi, hacker justru membantu mempertahankan sistem komputer agar selalu aman. Nah, sedangkan cracker itulah yang berbahaya. Mereka yang membobol, menjual data, dan merusak sistem untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi jangan salah sebut, yang biasanya kita sebut hacker itu sebenarnya adalah cracker. Lalu, kamu berhak untuk merasa aman. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara digital. Mulai sekarang, lebih hati-hati baca izin aplikasi, jangan asal isi data. Waspadai 5 mencurigakan dan lindungi informasi pribadi kamu.